itu ada Quran dan Bible sama-sama ada. Dan ingat ya, Al-Quran ini untuk seluruh dunia. Kalau Taurat hanya untuk Israel, Injil, ajaran Yesus untuk Israel. Matius 15:24. Kalau Taurat untuk Israel itu ada di dalam Keluaran 3 ayat 10, Ulangan 33 ayat 4. Hanya untuk jemaah Yakub. Nah terus, kenapa unta itu dihalalkan di Islam? Karena memang awalnya halal. Di Taurat ini diharamkan karena sebagai hukuman. Karena Yakub ini pernah bernazar, ya Allah kalau saya sakitnya sembuh, maka saya akan nazar tidak akan makan daging yang paling enak, yaitu unta dan air susunya. Akhirnya ketika Allah menurunkan Taurat, diharamkan beneran sebagai hukuman. Makanya di dalam surat Ali Imran 93, coba. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Dulu sebelum Taurat datang, semua makanan itu halal kecuali yang mereka haramkan sendiri untuk mereka nazar. Maka ketika aku menurunkan Taurat, aku haramkan beneran sebagai hukuman untuk Israel. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, ya dihalalkan lagi. Wong bukan karena fisiknya yang diharamkan, karena hukuman. Jadi jenis untanya kalau domba itu yang benar itu. Ya kita harus tahu per ayat, harus tahu data semua. Ya, itu kan firman dari Tuhan yang bernama Allah, bukan dari Allah yang bernama Yahweh itu. Jangan dikait-kaitkan ke Musa, jangan dikaitkan ke Musa. Santai dulu. Musa tidak mengenal Tuhan yang bernama Allah, yang dikenal. Oke, sekarang kamu pakai data ya. Siapa Tuhannya Musa dalam Ulangan 6 ayat 4. Allah yang bernama Yahweh. Oke, sekarang yang kedua, siapa Tuhannya Yesus? Dalam Markus satu dulu, kita Musa dulu. Enggak, tiga-tiganya semuanya. Siapa Tuhannya Yesus? Dalam Markus 12:29. Siapa? Nanti dulu ke Yesus, Musa ini dulu selesaikan, Bang. Jangan selesaikan dulu Musa ini. Kalian ini takut karena kalian tidak punya Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ajaran samawi itu sama. Tuhan itu Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Qul huwallahu ahad. Giliran Kristen langsung mati kutu mereka. Jangan bahas. Kenapa kalian tidak mau bahas ketuhanan? Karena kalian ini sudah salah Tuhan. Utusan Tuhan kalian lantik jadi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 11:26, itulah kesalahan kalian. Gitu, tidak paham Bible. Gitu ya. Silakan. Siap, aku cukupin dulu Om Harun, saya turunin dulu gantian sama yang lain ya Om Harun ya, sama Om Zen ya. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya Bang ya. Saya jawab dulu ya Bang. Jadi Tuhan Allah yang bernama Yahweh, sembahan orang Israel itu memang Esa. Tuhan yang bernama Allah juga Esa, tetapi itu oknum yang berbeda, sama seperti begini Bang. Bapakku Esa juga Esa, bapak si B Esa juga, bapak si C Esa juga. Tetapi bapakku dengan bapak si C atau bapaknya Abang itu walaupun sama-sama Esa, tapi oknumnya berbeda itu Bang. Ada berapa bapak? Ya, bapak. Ustaz di mute itu Ustaz, di mute, antum di mute Ustaz. Ustaz Tahta di mute itu antum Ustaz. Oke gini. Jangan di mute. Oke. Jangan di mute. Oke, sekarang gini aja, tak turutin ya. Oke, beda udah beda. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhannya Kristen siapa? Nanti dulu satu persatu topiknya, Bang. Persatu. Jangan. Jadi tadi kan Abang bilang Musa agamanya Islam, Abang bilang hanya karena ada. Shalom, assalamualaikum, salam kenal semua. Terima kasih kesempatan udah dinaikin. Siap, dibantu Pak Andre. Gimana Pak Andre? Itu Pak Andre mau bertanya atau mau menanggapi atau mau membahas tema? Menanggapi aja, mendukung kasihan itu Pak anak dewa. Siap, silakan Pak Andre. Ya, terutama salam hangat, salam hormat kepada Pak Ustadz Tahta ya. Siap Pak Andre. Oke, terima kasih ya. Apakah siapa Tuhannya orang Kristen?
Tuhannya orang Kristen Yesus. Lantas siapa itu Tuhannya Yesus? Allah, tapi bukan Allah SWT. Allah Yesus. Terus kenapa kok ada Allah di Alkitab? Kenapa ada Allah di Alkitab? Itu semua terjemahan LAI untuk orang Indonesia. Jadi kalau mau diklaim, di kitab perjanjian lama dari A sampai Z ada Allah, itu bukan Allah yang SWT. Itu karena tuh orang Israel nggak nyembah Allah SWT. Orang nggak. Oke, jadi udah jelas ya. Tuhannya Oke, Yesus. deal. Terima kasih, Pak Ustadz. Oke, jadi udah jelas. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Karena Tuhannya Yesus Allah, ya. Tuhannya Kristen Yesus. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau Tuhannya Islam ya sama. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub dan Musa, Isa sama. Mereka nggak berala kepada SWT. Ya, nggak masalah menurut kalian. Ya. Tapi Ustaz, Nggak apa-apa, kami juga nggak masalah. Kalau misalnya Islam mengklaim nggak masalah juga buat kami. Ya udah. Berarti intinya Tuhannya Kristen Yesus ya. Oke, sekarang ada nggak datanya? Inilah hidupnya kekal mereka yang mentuhankan. Udah. Silakan. Nggak. Kalaupun ada tetap nggak mau dianggap. Sudah ada, kalian tuh bukan nggak tahu tapi nggak mau tapi gini dianggap. Ustaz, izin masuk Ustaz, izin Oke, masuk. tunggu. Berarti udah jelas ya. Jadi mentuhankan Yesus ini masuk neraka karena gak ada datanya. Mentuhankan Yesus masuk surga gak ada. Yang ada kata Yesus, Tuhankanlah Allah dan Yesus utusannya Allah. Allahnya siapa? Yohanes 17:3. Allahnya siapa? 5:24, Matius 19:16. Jadi kalau ingin masuk surga mengakui Yesus sebagai utusan, bukan seperti itu. Nggak ada. Jangan bersedia. Nggak ada. Kalau mau SWT alanya orang Arab, titik. Ngarang-ngarang begitu, Bang. Abang Ayo kita satu-satu. Gini pertanyaan. Satu. Sekarang gini. Satu. Saya tantang kalian pakai data karena saya menguasai data ya. Jadi gini. Kalian pun mau bilang pakai data itu menurut tafsirmu sendiri. Tenang. Pelan-pelan. Kalian mau mengatur seakan-akan kalian tuh paling benar. Padahal Gini Bang. Orang yang padahal tidak sesuai itu. Orang yang menyimak butuh data, ya. Masalah kebenaran apa terserah kalian. Tapi yang menyimak harus pakai data. Kita di atas ini ditunggu oleh yang di bawah datanya, bukan curhatnya. Ya. Jadi gini, ada dua kepercayaan tentang Yesus. Menurut Islam, Yesus utusan. Menurut Kristen, Yesus Tuhan. Yang benar menurut Yesus yang mana ini? Kristen atau Islam? Nah, kita harus pakai data. Gitu. Karena saya menguasai Bible gitu loh, biar ada gunanya. Gitu ya. Silakan. Naik lagi Bang kalau mau naik. Jangan mau ngeyel-ngeyelan ya. Ustaz izin, mau notis Ustaz, dia menolak tentang subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu dijelasin Ustaz. Mungkin dia tidak paham dengan subhanahu wa ta'ala itu apa. Dikira SWT apa SWT itu. Silahkan Ustaz dijelasin dulu mungkin Ustaz. Allah SWT itu menurut Abdul Somad Allah yang sudah binasa seluruh. Oke. Anda udah bisa jadi dialog. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Suci. Maka kalau di dalam Bible Ulangan 10 ayat 17. Ya. Di situ Allah Maha Azim ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Atau wa ta'ala ini kan Maha Tinggi. Ini ada di Yesaya 57 ayat 15. Di situ kan wa ta'ala kan kalau bahasa Arabnya. Apa bunyinya? Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi ya. Ya. Dan yang Maha Mulia. Lalu subhanahu wa ta'ala. Subhanahu itu kan apa maknanya? Maknanya itu kan Maha Suci Allah. Berarti ini juga ada di dalam Bible ya, bahwasanya di dalam Perjanjian Lama juga Allah itu Maha Tinggi, Maha Suci. Itulah maksudnya Subhanahu wa taala itu. Gelar itu sifat bahwa Allah itu Maha Tinggi, Maha Suci gitu. Makanya disebut Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak kalau cuma itu.
Gitu. Iya, namanya Santai beda, dulu, Bang. Nana Dewa, santai dulu, santai dulu, Allah santai yang dulu. bernama Santai dulu, ya Allah ya Karim. Jadi gini anak dewa, tanggapin ya. Subhanahu wa ta'ala disingkat SWT itu artinya maha suci dan maha tinggi. Pertanyaannya Tuhanmu itu maha suci, maha tinggi atau tidak maha suci atau tidak maha tinggi juga? Tolong dijawab. sekalipun sama-sama maha suci, maha tinggi, tapi oknumnya berbeda itu. Sama kayak bapak, Udah tahu artinya gini-gini. bapaknya siapa tadi itu, sama-sama Esa, tapi beda itu oknumnya. Anda ini gini loh, makanya kalau mendingan pendetamu suruh dialog, biar pakai data. Oh, kamu dari tadi dari awal cuma curhat melulu. Makanya sekali-kali pendetanya suruh turun gunung gitu ya. Biar dah cuma perpuluhan doang yang diharapkan. Nggak pakai data kalian. Saya mau pakai data boleh Bang. Hmm. Tuhan Allah sudah binasa seluruhnya, kata Abdul Somad, kecuali wajahnya. Allah yang bernama Yahweh nggak pernah gitu Bang, kekal selamanya seluruhnya. Di mana? Ya kamu itu framing doang dari tadi. Ayo saya tantang kamu dialog kalau mampu kamu. Apa tema yang kamu kuasai dalam Bible? Abdul Somad yang bilang Bang. Udah ada usah ngurus itu sekarang. Coba kamu bisa nggak dialog? Saya tantang. Yang kamu kuasai apa dalam Bible? Ayo. Kok di mute kan ditanya tapi di mute. Oke, silakan. Coba, apa yang kamu kuasai? Apa yang kamu kuasai? Ya? Iya, Abang tanya apa yang kuasai tapi di mute kan, kasihan Ya, pemirsa. silakan. Apa aja yang kamu kuasai? Ya udah, penebusan saya kuasai. Oke, silakan. Penembusan dosa dengan apa? Dengan tumbal seperti setan atau domba atas perintah Tuhan. Silakan pakai data. Yang lebih penting lagi Bang, yang lebih penting saya bergaul dengan Yesus itu sendiri dan Roh Kudus. Enggak usah curhat. Silakan bernarasi. Penebusan silakan pakai data. Ayo. Nanti saya Katanya kamu milih penebusan. Silakan. Apa saya yang menerasikan dulu pakai Bible? Kalau saya pakai dua kitab saya, Quran dan Bible. Bisa saya jelaskan. Ayo, silakan. Tadi Abang sudah angkat dalilnya bahwa bangsa Israel itu dulu kalau melakukan dosa harus menyembelih domba. Ya disembelih manusia atau domba? Botol banget sih, belum selesai ku jelaskan udah dipotong-potong. Ya silakan. Kenapa meragu sih? Kenapa sih? Gitu Bang. Kalau orang berpendidik, kalau orang yang Roh berpendidik Kudusnya di menghargai orang lagi bicara. Roh Kudusnya ditahan dulu. Kalau- Kasihnya silakan. ditunjukin. Kalau orang yang sudah berpendidikan itu Bang, Ya dia silakan. mau cari kebenaran, bukan memperkosa ayat. Silakan lanjut ayo. Pakai Jadi data. Data dulu orang berpendidikan itu, bukan mulut dulu. Itu mulut dulu berpendidikan. dulu Bang harus punya sikap yang benar dulu. Itu dulu yang Silakan pakai Ya udah data aja, data dulu baru jelasin. Coba, tak kasih tahu datanya. Imamat 4 ayat 2 sampai 4 coba. sudah tahu kan bahwa bahasanya bangsa Israel itu kalau melakukan korban, nah ya kan sudah tahunya, nggak perlu dikasih tahu lagi dalilnya. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Ya, dalam perjanjian baru juga harus ada korbannya, tetapi Data. sendiri yang memberikan dirinya sebagai korban penebus. Datanya, data. Hah? Data. Oke, saya cari dulu ya Bang ya. Kan mulut dulu, data belakangan. Ini berpendidikan kayak gini. Kayak mana? Bung 89. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agama apa bang? Apa yang mau ditanyakan? Islam. Nah, ini tadi siang saya ikuti anak dewa ini debat sama Alfi. Nah, dia itu mengaku sampai sekarang masih ada nabi. Agak lain memang ini alirannya dia. Sedikit lagi dia ngaku nabi tuh. Intinya gini bang, intinya kalau namanya Kristen, intinya tidak akan paham Bible, itu aja intinya. Ada lagi bang Bung 89.
Itu aja Ustadz host. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang gak ada yang jelas ya emang ya. Kalau ada yang jelas mah itu yang malah balik semua. Gak ada yang malah kembali itu. Karena di mute kan bang. Ya udah data PR-mu data sekarang tuh. Iya, jangan. Ya udah cari dulu. Cari dulu. Data sudah dapat. Ya udah silahkan datanya mana coba Nah ini Yohanes 1 ayat 29. dibaca. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa disebut anak domba Allah? Itu mengambil prinsip dari perjanjian lama, ayat yang disebut Sekarang. setiap dosa itu harus. Oke, sekarang yang menginginkan Yesus mati siapa? Dengar dulu, belum tuntas kok. Jangan botol bang, jangan botol lah. Kasihan pemirsa bang. Botol lah bang. Kenapa disebut Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Itu mengacu pada prinsip hukum Taurat bahwasanya setiap bangsa Israel yang untuk menghapus dosanya harus dikorbankan lembu atau domba atau setidak-tidaknya 2 ekor burung merpati. Oke, Gitu. sudah, udah biar jelas. Nah, kalau perjanjian lama menyembelih domba perintah Tuhan. Kalau pembunuhan Yesus itu perintah siapa? Itu kemauannya Allah sendiri. Di mana datanya? Data lagi. Nanti. Gini, tadi kan saya nanya ke kamu bilang keinginan iblis. Pak ada datanya itu. Kenapa dirubah sekarang? Saya tidak merubah. Saya nggak merubah. Sekarang yang menginginkan Yesus mati di dalam Yohanes 8:3-4, siapa di situ? Iblis kan? Yang menginginkan mati iblis, tapi Allah tidak menghendaki itu. Nah, sekarang cari datanya bahwa saya ini mati perintah Tuhan. Mana datanya? Silakan. Jangan botol lah bang, dia sebentar. Balik ini. Jangan bertakiyah bang, jangan. Ini perintah dari Tuhanmu itu mana? Coba ada data enggak? Nantilah, ku carikan lagi lah. Aku Ini berpendidikan, data Kalau dulu. pelan-pelan bisa ku cari bang. Kalau pelan-pelan bisa ku cari. Ya udah diam dulu ya, cari dulu aja. Dengar. Yang pasti bang, saya tidak bertakiyah seperti abang itu tadi. Gak ada yang pasti data aja kagak ada bilang yang pasti. Abang itu kan bertakiyah katanya Musa. Data dulu. Dia sukses, selamat malam dia sukses. Katanya Data dulu. Katanya Data dulu, diam. Data dulu. Dia sukses, selamat malam dia sukses. Sekarang gini lagi bang, gini ya. Yang kedua, kalau perintah Tuhan di bait suci tempatnya. Sudah binatang perintah Tuhan di bait suci, cara menyembelih. Nah kalau Yesus udah bukan perintah Tuhan, harus mati terkutuk di kayu salib. Karena mati di kayu salib itu tanda-tandanya orang dikutuk Tuhan. Bukan perintah Tuhan. Coba baca Ulangan 21-23. Orang yang mati di salib menandakan orang dikutuk Tuhan. Jadi bertentangan. Kalau domba perintah Tuhan di bait Allah, berarti perintah Tuhan yang menentukan tempatnya. Kalau ini coba perintahnya iblis dengan cara dikutuk di kayu salib. Yang mana dalam Keluaran, dalam Ulangan, orang yang mati di... Ya udah. Dia sukses biar dia cari data dulu aja Ustadz ya. Dia sukses, selamat malam, dia sukses. Ini ada ayat bang, ini ada ayat yang membantah pernyataan yang bertakiyah itu tadi bang. Ini Galatia 3 ayat 13. terkutuk. Galatia 3 ayat 13. Ya ini ya jelas ini. Jangan lagi nanti mana ada datanya, mana datanya. Ini saya kasih mumpung saya dapat bang. Silahkan dibaca dulu. Oke. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi Yesus itu jangan kesurupan dulu, jangan tenang santai, jangan kesurupan dulu. Ya, mana ada kesurupan gini.
Jangan kesurupan dulu, santai aja kita Bang. Kita Ya, santai, santai. aja. Ya, Ya, santai, Kristus santai. telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah gitu, jadi Yesus sendiri yang merelakan dirinya terkutuk, menanggung orang yang terkutuk. Saya ini seharusnya yang terkutuk. Jelas ya Bang ya, ada dalilnya ya. Yesus Jangan lagi terkutuk. bilang nanti nggak ada dalil, jangan gitu Oke, lagi. oke, sekarang gini ya. Nah, Oke. Kalau ajaran samawi perjanjian lama, orang yang disalib ini tandanya orang dikutuk Tuhan. Kalau ajaran pagan Kristen malah penebusan dosa, kan gak nyambung. Coba baca. Sekarang abang baca coba. Ulangan 21-23. Tanda-tandanya orang dimati terkutuk diapain? Disalib. Kok bisa menebus dosa? Yang benar orang yang digantung di salib itu memang orang yang dikutuk Tuhan, bukan menebus dosa ke Tuhan, bukan, dikutuk Tuhan. nah itulah kesalahpahaman itu. Jadi Baca katanya, baca. setengah benar, tapi tidak benar sepenuhnya. Yesus, orang yang terkutuk, orang yang digantung di kayu salib itu Iya adalah benar, itu. benar itu orang terkutuk itu sesuai Iya. hukum Taurat. Jangan dipotong-potong. Berarti jangan Anda dipotong-potong. mengimani Yesus itu orang terkutuk ya? Iya, orang yang seharusnya dikutuk. Itulah kami Enak aja, gini loh. digantikan. Pak Anak Dewa, aku mute ya. Yesus ini baik-baik dari wanita suci, ketemu Pak Dewa, tiba-tiba dikutuk. Itu gimana gitu? Rasa hatinya Ibunda Maria, anaknya dikutuk-kutuk, itu gimana? Dia sendiri yang mau jadi terkutuk menggantikan kami. Data. Ya ini tadi, Kristus telah menebus dosa. Itu kata Paulus, bukan kata Yesus itu. Ini datanya Bang, Galatia 3 ayat Galatia 13. itu kata Paulus. Galatia 3 ayat 13. Itu kata Paulus. Ya Allah. Mau kata Paulus pun itu belajar dari murid Yesus. Tahu nggak ya? Ajaran Paulus ini pertama yang dirubah ajaran inti, yaitu tentang ketuhanan. Kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25. Kata Yesus Tuhan itu satu. Markus 12:29 yaitu Allah. Dirubah menjadi kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah dirubahkan oleh Paulus. Yang kedua, yang dirubah oleh Paulus, yang seharusnya orang mati di salib itu manusia berdosa, malah dianggap menebus dosa. Padahal orang yang menebus dosa dengan darah ajaran pagan. Dewa Molok minta darah manusia. Kalau Tuhan samawi, korban itu binatang yang halal disembelih. Oleh Paulus dirubah menjadi ajaran Dewa Molok, minta darah manusia. Inilah kesalahan orang Kristen karena tidak tahu, tidak bisa membedakan mana ajaran samawi, mana ajaran pagan, dewa-dewa. Itu kesalahannya kalian, ya. Tidak meneliti dulu. Inilah salah satu takiahnya Bang itu. Menumbalkan orang. Kalau Kristen nggak ada menumbalkan orang. Yesus sendiri yang mau Gini Pak. Aku jelasin. Sendiri Alkitab, baca sendiri Alkitab ya pemirsa. Aku jelasin Pak. Jangan mau tersesat. Gini Pak, aku jelasin dulu. Korban sama tumbal itu dua hal yang berbeda, tapi bedanya tipis Pak. Oke, secara bahasa nih, kurban di dalam bahasa Indonesia itu adalah persembahan yang berupa hewan, itu kurban. Kalau tumbal Pak, tumbal itu bisa hewan, bisa manusia. Nah kira-kira itu Yesus itu manusia atau hewan? Nah itu pertanyaannya Pak. Yesus itu dinamakan anak domba Allah yang mengambil prinsip itu. Simple Pak. Yesus ini manusia atau hewan, itu pertanyaannya Pak. Manusia, tapi dia berarti tumbal masuknya gitu Pak. Bapak enggak percaya nih?
walaupun Yesus itu manusia, dia dibuat sebagai domba korban penebus dosa itu, gitu. Makanya dibilang, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Itu maksudnya. Jadi beda dengan pagani kalau Molok. Kalau Molok mempersembahkan anaknya Sekarang sebagai Bang Dewa, sekarang saya nanya. Kalau tumbal darah manusia ini ajaran Tuhan atau ajaran dewa-dewa Molok? tidak ada tumbal manusia, tidak ada. Loh, Yesus manusia kan? Tidak ada orang Kristen menumbalkan manusia. Jangan bertakiyah ke pemirsa Abang Berarti rame. Yesus itu bukan manusia, domba dia gitu. Jangan bertakiyah lah, pemirsa Abang yang tersesat nanti Bang. Makanya Gak ada dijawab orang dulu. menumbalkan manusia. Loh, kamu gak mau jawab kamu. Gak ada orang Kristen menumbalkan manusia, gak ada Oh, itu. berarti Yesus itu bukan manusia berarti. Bukan Kristen yang menumbalkan itu. Ya? Merelakan dirinya korban loh. Aduh, janganlah botol Bang. Kasihan pemirsa Abang itu. Katanya kata Kristen tidak ada korban manusia. Berarti Yesus bukan manusia. Bukan Kristen yang mengorbankan itu, beda dengan Molok. Kalau Molok, orang tuanya mengorbankan anaknya kepada dewa Molok. Oh, iya sama, berarti Yesus kan dianggap anak Allah. Berarti Allah mengorbankan anaknya. Sama dengan dewa kan, dewa mengorbankan anaknya. Ayo. Bukan kami yang mengorbankan, Allah sendiri yang mau rela korban jadi penebus dosa. Di mana datanya? Di mana datanya Yesus mengatakan gini, hei Israel, Tuhan memerintahkan kalian tumbal, yaitu darahnya aku. Ada nggak kayak gitu? Kalau orang mabuk agama memang harus seperti itu, baru percaya. Ini, aku pakai data Ustaz. Aku kan Tidak ada kata-kata seperti berpendidikan. itu baru percaya. Santai Itulah dulu, orang santai yang dulu. mabuk agama. Santai dulu. Kalau nggak seperti itu kata-katanya nggak mau percaya, ya sudah terserah ya, silakan aja mendatangi neraka. Tapi yang kasihan itu pemirsa jadi tersesat ikut masuk mendatangi neraka jadinya. Santai dulu. Kita pakai data kan katanya kan. Orang berpendidikan itu pakai data. Itu Orang katamu kan. berpendidikan itu sikap dulu paling utama Bang, sikap dulu. Tiba-tiba sikap tadi data, sekarang sikap. Iya, Ayo, yang orang gimana? berpendidikan itu sikapnya dulu memiliki hati teachable spirit, sikap yang mau belajar, yang mudah diajar. Nah, oke. Tidak memperkosa. Teachable spirit. Nih belajar nih. Yuk kita belajar sama-sama. Nih tumbal. Oke, tumbal. Perbedaan kurban dan tumbal. Kita belajar. Teachable spirit katanya. Kurban adalah persembahan hewan. Kambing, domba, sapi, kerbau, atau unta yang dilakukan dalam rangka ibadah. Tumbal nih, di sisi lain adalah suatu yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, seringkali dengan makna negatif atau konsensasi perubahan untuk memperoleh keberuntungan atau keselamatan. Nih, Sudah. satu nih, kemudian nih, objek. Nih, objek ya. Itu bukan masalah objek. Santai Itu masalah dulu. masalah- Attachable spirit. Ingat. Benar. Kurban Itu biasanya. yang dibahas di situ, Bang. Bukan masalah. Ih, santai dulu, aku mute. Kurban biasanya berupa hewan, lemak yang memenuhi syarat. Ya, ternak yang memenuhi syarat. Tumbal bisa berupa apa saja, termasuk hewan, benda, bahkan bahkan dibaca sendiri, bahkan manusia, hewan. Terima kasih saudara. Yuk dijawab. Di mute. Kan membunuh manusia dalam ajaran samawi dosa besar. Dilarang. Ya iya, makanya berdosa orang Israel itu mengorbankan Yesus, berdosa bahasa Israel Ini itu. ajaran pagan minta darah manusia, vampir, Dracula. Ya, coba. Jangan Ajaran Tuhan ini binatang. Tapi kalau ajaran vampir, Dracula, Kristen, Dewa Molok, nah ini darah manusia, ini nyamuk. Nyamuk. Jangan bertakian lah, Bang. Takian gimana? Aku datang loh. Wah, memang benar. Bang rame loh, jangan gitulah. Gini aja, tunjukin data korban itu berupa manusia. Ayo coba di mana itu datanya korban boleh manusia. Coba.
Coba. Nggak ada seperti Sekarang itu kan gini. dari tadi. Kalau kita mendengar darah manusia, sesuatu yang positif atau negatif, coba. Pasti kan larinya ke Dracula, vampir, itu kan darah manusia itu. Jadi hubungannya dengan hal-hal yang, ada dengan setan gitu. Jangan berkasihan ya bang, kasihan pemirsa bang itu. Iya, justru saya kasihan ke pemirsa, tak kasih tahu. Cobalah data-data orang berpendidikan itu mau belajar satu, data dulu bukan mulut dulu yang didahuluin, itu orang berpendidikan. Coba sekarang data mana tuh? Korban boleh manusia, di mana datanya? Tidak ada seperti itu bang di Kristen. Yang ada itu bang di perjanjian lama korbannya sapi, domba, Nah, itu sapi, korban. atau tidaknya burung merpati 2 ekor. Nah, itu korban. Nah, kalau korban manusia itu teori di mana? Coba. Nah, Yesus itu disamakannya menjadi seperti domba. Jangan Itu gagal, kan tapi tetap manusia toh. Coba manusia Jadi, itu dikatakan Yesus korban itu di mana? Ya Yesus itu dianggap Data dulu. sebagai korban yang domba Data Allah. dulu. Data dulu. Sudah tadi. Berat macet. Datanya Coba kan ini sudah yang tadi. yang muslim dah usah dulu, banyak banget minta permintaan. Ya, banyak banget ini. Gini aja, yang mau membantu anak dewa ini, Tadi kan sudah kubuka datanya, Bang. tapi kan tetap manusia toh, bukan domba dia toh. Iya, anak domba Allah. Tapi tetap manusia toh. Buat, Bang. Coba pertanyaanku, Yesus itu domba atau manusia? Disebut dia anak domba Allah. Abang nggak terima juga? Ya sudah. Iya, aku tanya nih, Yesus itu domba atau manusia? Disamakan dengan domba. Mau bilang apa, Bang? Coba lah kau Coba yang punya. lain naikkan aja Madu, semuanya naikkan aja dulu biar jelas, biar dapat banyak. Ya Allah. Ya. Ini ku baca ulang ya Bang ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kalau Jadi, kau punya anak, Bang. Iya. Bang, kalau kau punya anakmu sebut domba, terima enggak dirimu, Bang? Ya tidak mau tapi Allah Bapa mau. Udah. Itu sedih itu, Bang, didomba-dombain. Mawardi. Silakan, dari siapa dulu? Mawardi, selamat Abang malam. Hiburan dewa ini buat hiburan. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada yang mau ditanyain kepada Ustaz Tata? Kalau ke OTN-nya ini jangan ditanyain, udah kasihan Bang ya. Nah, saya Bukan Bang, kalau saya tidak bertanya. Nah, tapi saya cuman saran ke anak dewa, tetaplah jadi domba gitu sampai mati. Nggak apa-apa kok, nggak ada yang maksa. Teruslah jadi paksa. Dan buat oten-oten yang dibawa juga, kalau memang tidak bisa, otaknya tidak bisa menerima, ya tetaplah jadi domba sampai mati. Iya Bang, saya akan jadi domba. Iya. Terima kasih. Iya. Siap Pak Wardi ya. Izin Makasih ya, turunin Bang. Pak Wardi. Siap. Jazakallah. Siap. Assalamualaikum. Siap. Jangan lupa TP bayar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krisno, Iya, selamat kami selamat disebut malam Krisno. domba-dombanya, Bang. Santai dulu Krisno, selamat malam Krisno. Kayaknya memang saya mau mastiin ke ini aja, mau ngingetin ke abang anak dewa, bang, tolong dipastikan kalau mau naik ke koma lintas agama, pastikan akal dulu yang dipakai, jangan iman dulu. Mantap, siap. Saran yang bagus itu Bang. Abang Siap. akan cari terus pembenaran, bukan kebenaran, ya. Siap, Tolong mantap. akalnya dipastikan. Bang, izin turun, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih orang-orang Islam nih ya. Nah, yang kayak gitu, Baik Bang. Baik Bang. yang bersalahan itu disebut mantap. Memang heran saya nengok kalian. Udah jelas loh. Belum teruji udah dibilang mantap. Waduh, memang begitulah iman kalian itu ya. Imannya buta ya, belum diselidiki, belum diteliti, udah dibilang mantap. Udah diteliti kau ndak ada data. Udah, itu penelitian yang bagus itu. Kau ndak ada data, Ustaz Tata ada data, kita ada data. Clear di situ. Orang tersebut baru nongol dengan satu kalimat udah disebut
Betul-betullah memang iman yang buta iman kalian ini. David, selamat malam David. Yo, selamat malam. Agama apa David? Kristen. David naik untuk apa tujuannya? Bertanya, bisa diskusi atau melanjutkan perdiskusian kita dengan anak dewa atau dibantu ini orang? Kasihan dari tadi. Bantu lah. Oh, bantu. Oke, aku lanjutin ya. Gini Bang David. Tadi Yang penting anak jangan dewa. menghujat lah ya. Mantap ini. Ini Bang David, ini anak dewa ini ngomong, Yesus itu bukan tumbal Bang, itu korban. Nah, setelah aku nih membuka definisi antara tumbal dengan kurban, ternyata Bang, objek di dalam kurban itu pasti hewan. Tapi kalau tumbal itu bisa apa saja termasuk manusia. Itu Bang. Berarti ini lebih pantas kemana ini, kurban kah atau ketumbal kah Yesus ini? Lanjut, bisa ditanggapin Abang. Kalau maksudnya Yesus yang mati di kayu salib itu, maksudnya Jadi begitu? kurban atau jadi tumbal itu namanya Bang? Enggak, yang pertama saya tanya dulu, setuju enggak Yesus itu mati? Katanya mau melanjutkan perdiskusian. Iya. Jadi Kok buka Yesus tema baru Bang? ya artinya kan Yesus mati. Kan menurut Abang gitu. Iya kan? Makanya aku tanya. Ya. Tumbal Katanya, atau tumbal atau jadi korban itu matinya Yesus. kalau Yesus mati itu sebetulnya tidak ada mengatakan seperti itu. Dia mati saja. Sebagai Kalau dia mati sebagai apa? Sebagai penebus atas dosa-dosa. penebus atas dosa-dosa. Ustaz Tahta bisa dilanjutkan tanggapannya Ustaz? Ya kalau kita pakai data ya bahwa Yesus mati, misalnya dia mati beneran. Karena satu kata Yesus alasannya. Yohanes 8:37. Karena mereka menolak ajarannya. Sedangkan ajaran dia dari Tuhan. Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri tapi dari Allah yang mengutus aku. Ketika dia ngaku utusan untuk Israel, Matius 15:24 ditolak. Yang mana sudah biasa mereka membunuh nabi-nabi yang mereka tolak. Baca Wahyu 16 ayat 6. Mereka suka membunuh para nabi. Jadi andai kan Yesus ini benar-benar mati di salib, ya tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Memang mereka suka membunuh para nabi. Makanya kata Yesus, kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku, mendengarkan ajaranku. Yohanes 8:37. Yang kedua kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8:44. Jadi murni itu kehendak iblis dan orang Israel yang benci ke dia. Makanya Yesus melarikan diri di dalam Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13:33. Bahkan dia berdoa minta tolong, minta kekuatan, ya, minta berjaga-jaga muridnya. Makanya kalau dalam perjanjian lama, ya Tuhan kasihan. Akhirnya Tuhan ganti dengan orang yang terkutuk. Gitu loh ya. Di dalam Amsal 11 ayat 8 atau Amsal 21 ayat 18. Di sana dijelaskan orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti. Ganti orang benar. Gitu. Yang benar kayak gitu dan tidak ada hubungannya. Kecuali cuma Yesus yang dibunuh di salib. Tapi nyatanya nabi-nabi itu berapa puluh itu yang dibunuh oleh mereka. Apa alasannya? Apakah menebus dosa mereka? Tidak. Karena ditolak ajarannya. Gitu. Silakan. Ya, yang nabi-nabi sebelumnya itu memang dibunuh mati semua. Tetapi Anda tidak mengetahui bahwa ketika jumpa sama Yesus, dia adalah manusia yang tidak berdosa, yang mati di kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Nah itu yang mereka tidak tahu.
Begitu. Bahwa Yesus itu manusia yang tidak berdosa. Kan ada ayatnya mengatakan tidak berdosa. Iya memang tidak berdosa. Walaupun nabi-nabi yang lain gini bang, walaupun nabi-nabi yang lain yang mereka bunuh, apakah mereka berdosa? Ya tidak. Karena Berdosa. ditolak ajarannya. Manusia, nabi-nabi yang lain itu berdosa semua. Coba siapa? Zakaria berdosa apa? Zakaria Oh, iya. putranya Iya. Yohanes apa dosanya? Yang dibilang tidak berdosa itu hanya Yesus. Nah coba dosanya mereka nabi-nabi, kata Yesus, kalian pembunuh para nabi-nabi, kalian yang menanggung dosa mereka. Apa dosanya mereka yang mereka bunuh itu? Loh, semua keturunan setelah Adam itu semua manusia Ya berdosa. enggak, sebutkan aja dosanya Zakaria apa? Kok dibunuh, dimutilasi oleh mereka? Apa dosanya? Ah. Bertakiyah Nah, itu kan hati, suka bertakiyah. semua manusia berdosa kecuali Yesus. Itu Ya statement. gak bisa kayak gitu. Disebutkan Iya. dulu. Kalau Gimana? gini loh ya. Kalau Yesus gini loh, kalau Yesus mau dibunuh kata Yesus karena ditolak ajarannya. Akhirnya mereka benci. Iblis juga benci ke Yesus karena Yesus mengajarkan tauhid. Nah kalau nabi-nabi sebelum Yesus mereka bunuh apa alasannya? Ya, sama. Mereka menolak juga dengan Ya sudah. ajaran nabi-nabi. Ya Tetapi udah. mereka tidak tahu ketika Yesus yang mereka bunuh itu adalah untuk penebusan. Oke, ketika Yesus mau dibunuh, apakah Yesus gini? Oh kalian ingin ditebus ya dosanya? Apakah ngomong gitu? Atau gini, iblislah bapakmu, karena kalian ingin membunuhku. Kenapa kau ngomong kayak gitu? Iya. Kenapa dia ngomong gini? Oh kalian ingin ditebus ya dosanya. Kenapa dia ngomong gitu? Justru dia murka dia. Kalau bapaknya kalian Abraham, seharusnya kalian mengasihi aku. Tapi karena kalian ingin membunuhku, iblislah bapakmu. Ah, berarti keinginan iblis. Ya memang begitu bang, setiap orang yang itu bapaknya iblis. Makanya kalau kalian membangun gereja, membangun orang-orang Kristen, bapak kalian itu. Nah, jadi dewa. Berarti kalau diyakini menebus dosa, ke iblis, ke dewa Molok tebusnya. Karena dia ini, kalau dalam Imamat 2 ayat 2 sampai 4, Tuhan memerintahkan menebus dosa dengan domba lembu. Itu perintah Tuhan. Maka tebus ke Tuhan karena perintah Tuhan. Kalau darah manusia kan rata-rata ajaran Molok, dewa Molok, iblis. Dan jelas memang kata Yesus iblis adalah bapaknya. Berarti tebus ke iblis. Tadi Ya, kan gitu. sudah saya bahas itu. Gantian, siapa dulu yang mau nanggepin gantian? Ya tadi oke, biar saya jawab dulu. Tadi kan sudah saya bahas itu. Kalau dewa Molok itu ditumbalkan di situ untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan Yesus bukan ditumbalkan, bukan kami yang menumbalkan, tapi dia sendiri yang mau rela menjadi korban penebus dosa. Data rela Tidak dengan sama sendiri itu di dewa mana? Molok dengan Rela Yesus. sendiri, data dulu, Beda. data dulu. Data, Pakai tadi data dulu. ini loh bang. Tadi kan saya pakai data. Kata Yesus dia menolak disalib. Justru kata Yesus yang ingin membunuh dia, iblislah bapakmu. Kalian mau melakukan keinginan bapakmu iblis. Ya itu Yohanes 8:44. benar bang. Nah sekarang mana datanya? Israel, tebuslah dosamu dengan darahku ya. Perintah Tuhan ini mana? Silakan. Iya, makanya saya bilang setiap yang melakukan pembunuhan itu bapaknya iblis. Makanya yang membom gereja itu bapaknya iblis itu. Berarti dewa Membom Molok. gereja itu bapaknya iblis itu. Mana-mana. Itu bang. Itu maksudnya. Jadi punya kan data. Udah, ini udah punya data. Dosa framing, Diam orang kalau udah punya berpendidikan, dosa framing, orang berpendidikan, data dulu. Kalau data tiba-tiba framing. Gimana pendidikan ya, Anda? betul katanya itu setiap orang yang mau membunuh itu bapaknya iblis. Makanya orang yang mau Bener, berarti tebus itu bapaknya berarti menebus iblis. dosa ke iblis. Nah, itu benar. Yang mau membunuh orang Kristen itu darahnya Anda halal. akan menyembelih domba, maka menebus ke Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan Imamat 2 ayat 2 sampai 4. Nah, Kalau perintah Tuhan nebus ke Tuhan, kalau perintah iblis nebus ke iblis. Yohanes 8:44.
Full data, ngomong itu full data, itu orang pintar, orang berpendidikan, gitu loh. Jangan bertakia Ayolah. bang, orang berpendidikan itu nggak boleh bertakia, pantang itu bang. Kalau Kita ini- takia itu ngomong dulu, data belakangan, itu takia. Tadi kan sudah saya berikan data. Mana datanya Yesus ingin disalib sendiri, mana datanya? Siapa yang ngomong begitu? Saya nggak mengatakan apa namanya itu? Apa tadi? Pengorbanan Yesus atas keinginan siapa coba? Gimana? Penyaliban Yesus Ini, atas Bang, keinginan ini. siapa? Tanda-tandanya pagan minta darah manusia. Terus pagan identik dengan patung. Jadi kalau ada patung gini ya itu sarangnya itu sudah. Makanya dalam Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi, di bawah. Ya, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan kamu buat patung apapun. Karena itulah sarangnya tempat ajaran pagan menyembah patung nantinya, mengkultuskan. Jangan bertakiah bang, abang penggal itu. Ini saya baca, saya tambah lagi ayatnya. Imamat 26 Abang ayat. penggal ayatnya, jangan bertakiah Ya gitu udah lah kamu bang. yang baca, coba baca satu-satu ya. Coba baca dari ulangan dulu. Ulangan 20 ayat 4 coba baca. Setelah itu pindah ke Imamat 26 ayat 1. Makanya atau bilangan 33 ayat 52. Atau ulangan 4 ayat 16. Atau ulangan 4 23. Bahkan kalau ada patung gini misalnya patung harus dirobohkan. Mana datanya? Ulangan 7 ayat 5. Ya. Coba baca ulangan 7 ayat 5. Kalau ada pembuat patung jenis apapun dia dirobohkan, bahkan harus dibakar. Mana datanya? Ulangan 7:25. Oke, Patung-patung kita baca ya bang. ilah mereka haruslah kamu bakar habis. Ya. Coba. Di mana bang? Kita baca biar Oke, kita baca satu-satu ya. Keluaran 20 ayat 4 dulu coba. Keluaran 20 ayat 4. 20. Jadi kalau ada tempat ibadah ada patungnya, jenis apapun dia yang menyerupai apapun dia harus dirobohkan, harus dibakar karena tempatnya iblis. Nah, itu full data. Ini orang berpendidikan, data dulu, ngomongnya belakangan. Kau gagal, ngomong duluan, data belakangan. Dulu Singgung. jangan melari-larikan. Oke, silahkan. Ini tadi siapa nih namanya si Bang Tahta ini bertakiah dia di penggalnya apa itu? Ya coba baca. Di penggalnya Baca dulu. Saya baca ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Jangan kesurupan dulu bang. Jangan kesurupan dulu. Tenang santai. Jangan kesurupan dulu bang. Ayo, Nah. lanjut. Nah, atau yang ada di bawah air di bawahnya, jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kepada anaknya. Benar, Dan keempat dilarang. dari orang-orang yang membenci aku. Jadi di sini yang tidak boleh, dengar dulu, jangan kesurupan dulu bang. Jadi di sini yang tidak boleh itu membuat patung kalau memang untuk disembah. Oke, sekarang. Gitu. Oke, sekarang coba ulangan 4:16. Di situ udah usah menyembah. Buat saja yang menyerupai laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan mungkin patung Buddha. Kalau laki-laki berarti patung Yesus. Kan Yesus laki-laki. Di ulangan Mana ayatnya? 4:16. Coba baca. Mana ayatnya dulu? Ayo ulangan Mana ayatnya? 4:16 coba. Ulangan 4 ayat 16. Ingat jadi situ Ayat tidak 6. ada penyembahan. Intinya membuat patung yang menyerupai laki-laki atau perempuan. Berarti kalau ada Oke. patung Bunda Maria berarti perempuan. Kalau patung Yesus berarti laki-laki. Maka nanti di ayat yang lain bakar, hancurkan, robohkan. Gitu. Kita baca ya. Kita baca yang komplit ya. Jangan sepotong-sepotong ya bang ya. Jangan sepotong-sepotong ya. Kita baca
harus kita dapatkan konteksnya ya Bang. Ulangan 4 ayat berapa tadi? 16. Nah, supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan, itu masih koma. Yang berbentuk binatang di bumi atau berbentuk burung yang bersayap yang terbang di udara atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit sehingga apabila engkau melihat Nggak ada nyembah di situ, nggak ada nyembah di situ. langit engkau disesatkan. Nggak ada nyembah di situ. Nah sekarang Bang, bagaimana kalau ada orang terlanjur membuat patung? Baca Ulangan 7 ayat 5. Harus diapakan? Nggak nyambung. Nggak nyambung-nyambung. Nggak Kata nyambung-nyambung. itu asal sebut ya. Loh, coba baca Ulangan 7 ayat 5, coba baca. Jangan Ketika Ulangan ada 7. patung sudah Yang dibuat, tadi, harus yang diapakan? Baca. Yang tadi dibaca. Ya, itu. Udah, sekarang Satu-satu. Siapa yang mau ya, maju sekarang, dulu? gini sekarang. Kalau ada patung, apa yang harus kita lakukan? Sesuai Ulangan 7 ayat 5. Silakan baca. Kalau patung itu dibuat sebagai pengganti Allah, memang itu harus Udah, dihancurkan. Anda baca dulu Ulangan 7 ayat 5, coba. Ulangan 7 ayat 5. Kulayan ya Bang. Ulangan 7 ayat 5. Ayat 5. Kulayan ya Bang. Betul. Tapi begini Bang. Kenapa kejang? Kenapa Bang, kejang? dulu. Roh Kudusnya dikerangkeng dulu. Jangan sampai itu ilham dari Roh Kudus, bahaya nanti. Ulangan 7 ayat 5. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka harus kamu robohkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Mantap. Bakar, hancurin. Engkau sebagai Tuhan Allahmu, engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu, Udah. bangsa dan Ya. di atas muka bumi dan menjadi umatnya kesayangannya. Jadi sama dengan yang tadi itu. Kalau patung itu disembah, Jadi berhala-berhala. murka Tuhan. Iya, udah betul itu. Jadi kalian apa itu masalahnya? jangan menyembah Udah baik jelas. itu. Apapun yang menyerupai laki-laki perempuan, jenis apapun itu tidak boleh. Kalau disembah dan Kalau menjadi disembah. berhala. Loh, ya Kalau bukti. disembah tak boleh. Kalau sebagai Tadi itu banyak hiasan. ayatnya. Walaupun ada juga ayat banyak, tidak usah disembah, yang penting buat, harus dirobohkan, dibakar. Nggak boleh gitu. Kalau Ayatnya barusan mana kata-kata menyembah? monumen pahlawan yang ada patung-patungnya itu apa gimana? Bagaimana? Ya, makanya ini kan ajaran-ajaran Bible kamu semua. Dalam Islam juga tidak boleh. Hancurkanlah. Coba. Nah sekarang coba orang-orang sekarang coba ketika dia di gereja itu apa mereka? Wah, dituhankan tuh, disembah itu. Bahkan ada yang dicium kakinya patung itu. Banyak kayak gitu. Itu kan mereka, bukan kamu. Gini. Aku masuk Ustaz, boleh Ustaz? Ya, Jangan digeneralisasi, Bang. Jangan Santai dekat dulu, sama santai dulu, pemerintah, santai Bang. dulu. Santai dulu. Jangan digeneralisasi. Ada memang seperti itu. Tadi aku baru tadi mau ngomong, diam dulu anak dewa, santai dulu. Gini, kalau ajaran itu tetaplah ajaran. Apapun pemerintahan ini dilakukan oleh mereka, kalau sudah dikatakan bertentangan dengan ajaran, ya udah akui itu bertentangan, itu salah. Contoh nih, di dalam Islam itu dikatakan bahwasannya khomer, minuman keras, minuman seperti itu haram. Kemudian Indonesia ini pemerintahnya melegalkan. Salah, tidak boleh dibenarkan. Benar enggak Ustaz? Iya. Saya tidak membenarkan. Santai dulu, belum selesai. Gini loh, Bang. Ayatnya jelas supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, baik laki-laki atau perempuan. Membuat saja berbuat busuk sudah. Maka Jadi
Ini bang, Aku belum selesai. Jangan jadi gini. Aku belum selesai ngomong. Gini. saya Di jelaskan dulu situ, bang. Abang santai nggak perlu dulu, ngomong. santai Aku dulu, dengan santai dia dulu, aja. santai dulu, santai Aku dulu, dengan dia santai aja. dulu, santai dulu, Ini, santai Bang. dulu. Jangan loh. Aku dengan dia aja yang perlu. Santai dulu. Di situ ada dua larangan. Satu, jangan buat patung. Itu adalah larangan pertama. Karena apa? Diawali kata jangan. Kedua, jangan menyembah kepadanya. Itu larangan kedua. Apakah dikarenakan ada larangan kedua? Jika larangan kedua ini hilang, larangan pertama akan hilang? Ya enggak. Coba tuh, jangan buat patung. Kita potong di situ. Apakah Nggak merubah boleh mananya? begitu bang. Nggak boleh Tidak. begitu bang. Dengar dulu bang. Nggak boleh begitu. Jangan kesurupan dulu bang. Jangan kesurupan dulu. Kita tidak boleh memotong ayat, melepaskan ayat itu dari konteks. Nggak boleh. Enggak gitu. Contoh Kita gini. harus lihat. Dengar dulu. Harus Santai kita dulu, lihat dalam konteks apa. santai dulu. Jangan berkendara tanpa pakai helm. Contoh, larangan pertama. Jangan merobos lalu lintas, jangan menerobos lampu lalu lintas. Apa gara-gara menerobos lalu lintas itu dihapus, larangan untuk tidak memakai helm, berkendara tidak memakai helm itu akan hilang? Enggak. Itu dua larangan yang berbeda. Ada larangan pertama, ada larangan kedua. Gitu harusnya ngertiin. Coba nyata. Tadi saya bilang tidak boleh melepaskan ayat itu dari konteks. Teks dengan konteks itu tidak boleh. Jadi gini, sebentar jangan kesurupan dulu bang. Jadi ayat itu tadi dilarang membuat patung, disuruh harus membakar patung itu, meremukkan semuanya. Di sini kalau kita baca dari ayat pertama, di situ dibuat judulnya dengar dulu, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Nah, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan itu maksudnya begitu bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, maka Allah-Allahnya orang Kanaan itu yang berupa patung itu harus diremukkan dan dibakar. Jangan sampai Israel itu justru berlaku busuk seperti orang tanah Kanaan itu. Itu maksudnya, itu nggak dibahas sama aku. Makanya harus diremukkan dan dihancurkan. Makanya saya bilang jangan lepaskan teks dari konteksnya. Jangan bertakia seperti di dan konteks pun tidak lepas itu. dari teks. Konteks itu tidak lepas dari teks. Teksnya ada dua larangan. Larangan pertama dan larangan kedua. Baca mulai dari ayat 1 bang. Udahlah David aja. Kayaknya David lebih kondusif. Silakan David. Dari tadi David diam. Silakan Ya. David. Udah Bahkan diam dulu. judulnya, Gantian Bang, dulu sama David. Gantian sama David. Iya. Gimana David? Sama, Pak Dewa bilang betul. Kalau membuat patung itu di tempat toko-toko pakaian tuh banyak patung-patung tuh wanita, laki-laki. Itu banyak. Nah, jadi kalau membuat patung tidak masalah. Yang penting jangan disembah dan menjadi berhala. Nah, Itu yang penting ini dapat yang penting ini dari mana? Hah? Dapat kata-kata yang penting itu dari mana coba? Coba pakai data. Ya jangan disalah artikan. Nggak pakai data aja coba. Yang pentingnya yang penting Yang penting dulu, jangan nggak ada data. membuat patung itu tadi itu data. Mana datanya coba? Gini bang. Itu tadi Baca. keluaran Mana coba baca coba. Kamu ini kamu lo tahu data dari saya ngomong. Ah, iya betul. Ya, Makanya coba di mana datanya coba? Di mana? maksudnya itu jangan membuat patung itu untuk disembah dan dijadikan. Ada banyak datanya. Jangan kamu berlaku busuk dengan membuat patung-patung yang menyerupai laki-laki dan perempuan. Ya. Bahkan Ya, kalau ada membuat, kalian harus terutama Yesus loh ya. Udah betul Pak Dewa bilang itu. Sekarang gini ya, lebih parah membuat patungnya Yesus daripada patungnya tahta. Karena kalau patungnya tahta tidak akan disembah, tapi kalau patungnya Yesus pasti dikultuskan. Karena sudah diklaim sebagai Tuhan dia. Justru lebih bahaya membuat patung Yesus daripada membuat patungnya tahta. Karena kalau saya dibuat tidak patung, pernah menyembah orang-orang patung. tahu tahta bukan Tuhan, tidak akan dikultuskan. Tapi coba, yang kayak gini-gini itu pasti Tuhan gitu.
Itu kan narasi abang aja itu. Itu. Akiah abang Oke, aja. sekarang coba. Suka ngadi-ngadi. Sekarang saya tes ya. Ketika kalian membuat patung itu diklaim Yesus, Tuhan nggak dia itu? Patung bukan Tuhan bang. Enggak, Patung. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus Tuhan tapi patungnya bukan. Nah, di situlah. Harus dirobohkan itu. Karena sudah berhala, bau-bau berhala sudah. Patung Lebih Yesus baik bukan kalian, Tuhan. Bang. lebih baik kalian membuat patungnya tahta. Lebih mendingan sedikit. Karena tidak ada orang yang mentuhankan tahta. Gitu. Makanya kata Bang Billy, kalau mereka beribadah lebih baik ke masjid daripada ke gereja karena ada berhala itu. Gitu. Tapi masalahnya, Orang Yahudi itu. tapi masalahnya bang, orang Islam pun